kami dari kelompok 3 akan menayangkan video tentang penyuluhan tentang kanker serviks. Sebelumnya, perkenalkan saya Hadir Musbasya sebagai perawat. Saya Nabila Risa Widya sebagai audiens. Saya Fahri Ulfiani sebagai audien. Saya Syifa Dinda Syahrani sebagai perawat. Saya Nahdila Rizkika Junior sebagai audiens. Saya Icara Watulazza sebagai audiens. Saya Tutik Sulistiawati sebagai audiens. Saya Kota Ali sebagai perawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, saya perawat Dinda dan saya ditemani oleh rekan saya Mas Fanta dan Mas Haidir. Kami dari Puskesmas Bernada Slawi. Di sini kita akan melakukan penyuluhan tentang kanker serviks. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu kanker serviks? Belum. Mas Mbak mau nanya, kanker serviks itu apa ya? Ada tanda dan gejalanya nggak? Saya juga mau nanya, cara cegah biar kita nggak kena kanker serviks itu gimana ya Mas Mbak? Dengar-dengar sih kanker serviks bisa dicegah menggunakan vaksin. Apakah vaksin tersebut aman digunakan? Terus gimana sih caranya kita itu mengetahui terkena kanker serviks itu? Terus saya mau nanya Mas Mbak, apakah semua perempuan bisa terkena kanker serviks? Baik, pertanyaan dari ibu-ibu semua nanti akan kita jelaskan oleh rekan saya, Mas Haidir dan Mas Fatah. Oke, yang pertama ini ada kanker serviks ya pengertiannya. Kanker serviks itu adalah penyakit di mana sel-sel di leher rahim atau bagian bawah rahim itu tumbuh secara tidak normal dan tak terkendali, kemudian membentuk sebuah tumor atau benjolan. Nah, penyebabnya itu karena virus yang namanya human papilloma virus atau HPV. Virus ini itu bisa menular melalui hubungan seksual. Maka dari itu memiliki lebih dari satu rekan aktivitas seksual akan meningkatkan risiko kanker serviks. Nah, kemudian ada tanda dan gejalanya. Yang pertama ini ada perdarahan pada vagina atau perdarahan postkoital. Kemudian yang kedua ada rasa sakit setelah berhubungan seksual. Kemudian yang ketiga ada nyeri di sekitar panggul. Dan yang keempat ada keputihan yang tidak normal. Dan yang terakhir ada perdarahan menstruasi yang lebih panjang dan lebih berat dari biasanya. Selanjutnya ada faktor yang memicu kanker serviks. Yang pertama ada perilaku seksual, yang kedua ada aktivitas seksual dini, kemudian yang ketiga ada perempuan yang merokok, yang keempat ada tingkat sosial ekonomi, dan yang terakhir ada penggunaan obat penekan kekebalan tubuh. Selanjutnya ada stadium kanker serviks, di mana 0 tidak menimbulkan gejala, hanya terbatas pada permukaan leher rahim. Dan stadium pertama terbatas pada leher rahim. Stadium yang kedua, kanker menyebar dari leher rahim dan rahim. Stadium yang keempat, kanker menyebar pada dinding rongga panggul dan rongga kemaluan. Dan yang terakhir ada stadium 4, di mana kanker ini menyebar pada kandung kencing dan saluran pembuangan, serta menyebar ke paru-paru, hati, dan tulang. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Fatah. Baik, Mas Haidir, terima kasih. Selanjutnya akan melanjutkan dengan saya. Di sini ada faktor beresiko. Yang pertama ada memiliki anak di usia 20 tahun, dan yang kedua kurang dari 20 tahun. iya. Wanita ulang sih gue awet. Ya baik, faktor Nanti saya selanjutnya kan jelaskan saya. ya bisa. Baik. Baik, selanjutnya ada wanita beresiko
Baik, selanjutnya ada faktor beresiko. Yang pertama ada memiliki anak di usia kurang lebih 20 tahun. Yang kedua ada terinfeksi HIV. Yang ketiga ada memiliki banyak anak. Yang keempat merokok. Yang kelima ada berganti pasangan seksual. Dan selanjutnya pencegahan kanker serviks. Yang pertama ada satu vaksin HPV, yaitu adalah human papillomavirus, mencegah infeksi HPV, terutama tipe-tipe yang paling sering menyebabkan kanker serviks adalah HPV tipe 16 dan 18. Vaksin melindungi wanita dari perkembangan sel abnormal yang dapat berujung pada kanker serviks. Dan yang kedua ada pap smear, Papanicolaou test, mendeteksi sel abnormal atau prakanker di leher rahim yang berpotensi berkembang menjadi kanker serviks. Selanjutnya ada IVA test, mendeteksi lesi prakanker pada serviks secara sederhana dengan menggunakan asam asetat untuk melihat perubahan warna pada jaringan serviks. Selanjutnya ada pencegahan kanker serviks, yaitu pertama tidak melakukan hubungan seksual kurang lebih usia 20 tahun. Yang kedua ada tidak berkontakan di pasangan. Yang ketiga tidak merokok. Yang keempat hindari terlalu sering mencuci lubang kemaluan dengan antiseptik. Yang keempat kurangi makanan yang banyak mengandung lemak, bahan kimia, pengawet. Yang kelima ada buah-buahan, banyak makan buah-buahan dan sayuran. Selanjutnya ada perjalanan kanker serviks. Perjalanan kanker serviks dimulai dari sel-sel abnormal di leher rahim yang berkembang tidak terkendali dan akhirnya membentuk tumor ganas. Kanker serviks dapat dibagi menjadi 5 stadium. Bagi 5 stadium berdasarkan penyebaran kanker dan tingkat tumor utama. Selanjutnya ada yang terakhir penelaksanaan kanker serviks. Penelaksanaan kanker serviks, biopsi adalah prosedur medis untuk mengambil sampel jaringan atau sel dari tubuh pasien yang kemudian dianalisis di laboratorium untuk memeriksa adanya kelainan seperti kanker atau infeksi. Yang kedua, mengoperasi pengangkatan rahim di leher rahim sebagai sebagian dari vagina sesuai dengan tingkat keparahan kanker. Yang ketiga, kemoterapi dengan obat-obatan yang dapat menghambat pertumbuhan kanker dan membunuh sel kanker. Yang terakhir ada radiasi dengan menggunakan energi tinggi untuk membunuh sel kanker. Oke, pertanyaannya sudah dijelaskan semua ya. Nah, kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan lagi, ini saya bagikan leaflet untuk agar lebih jelas ya. Dan juga ada buklet, ini bisa dibaca-baca lagi, yaitu terima kasih untuk ibu-ibu semuanya, terima kasih atas kerjasamanya juga. Kami pamit undur diri, yaitu kalau kita ada kesalahan kita minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih. Sekian video dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.